Halo, selamat datang kembali dan kali ini kita akan memasuki video kedua ya. Dan di sini kita akan membahas salah satu algoritma yang yang dipakai di komputasi graf yang besar gitu. Jadi kasus di sini yang dipilih itu adalah PageRank. Seperti itu. Jadi mungkin beberapa dari kalian sudah familiar ya dengan PageRank ini apa. Jadi PageRank ini adalah sebuah algoritma yang digunakan oleh Google Search untuk merank atau memperingkatkan gitu ya halaman-halaman dari result dari search-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pakai Google gitu, kemudian kalian ketikkan kata kunci, kemudian di search, nah di situ kan biasanya ditampilkan ya beberapa halaman di halaman beberapa halaman di page 1 gitu ya. Misalnya ada beberapa link di halaman 1, kemudian halaman 2 gitu. Nah, bagaimana sih cara mengurutkannya gitu? Link mana yang harus ditempatkan di halaman 1, kemudian di halaman 1 itu berurut juga ya ke bawah, dan link mana yang ditempatkan di halaman berikutnya, seperti itu ya. Nah, ini dipakai oleh algoritma PageRank untuk menentukan itu, yang mana lebih penting sehingga kita tampilkan dia di paling atas gitu ya, di urutan paling di halaman 1 dan kalau bisa di paling atas kalau memang dia yang paling penting, seperti itu. Dan ini mungkin banyak dipakai atau dimanfaatkan kalau misalnya kalian ingat dulu ya zaman-zaman tahun 2014 kalau saya tidak salah atau 2013 itu sangat booming ya, ada yang namanya ini optimasi SEO gitu ya, jadi search engine optimizer gitu. Nah, itu biasanya memanfaatkan cara kerja algoritma ini sehingga mereka bisa men-tweak supaya ketika dicari kata kunci tertentu, website dia selalu muncul paling atas, seperti itu. Jadi di sini kita akan mempelajari itu ya, PageRank itu bagaimana dengan memanfaatkan PageRank Google bisa meranking urutan-urutan halaman pencarian mereka gitu, hasil pencariannya. Seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, ini digunakan untuk mengukur kepentingan sebuah halaman website gitu. Jadi yang membuat Google itu sangat populer gitu, meraih popularitas sebagai search engine dan mengalahkan search engine lain itu adalah dia bisa tahu website-website mana yang penting dan eligible sesuai dengan kata kuncinya gitu. Jadi tepat sasaran gitu ya. Jadi dia nggak mau tidak menampilkan website-website yang dikira tidak penting atau tidak informatif meskipun kata kuncinya terkandung di dalamnya gitu. Sehingga misalnya Anda buat sebuah halaman di website gitu ya yang isinya hanya kata kunci saja tetapi konten yang nggak ada ya nggak akan pernah ditampilkan gitu karena dinilai tidak penting gitu. Nah, idenya bagaimana sih PageRank ini? Bagaimana kita tahu bahwa halaman atau website tertentu gitu, page tertentu itu penting atau tidak? Seperti itu. Idenya adalah kita memanfaatkan link as a vote gitu ya. Jadi intinya adalah kita akan melihat kepentingan atau importance dari sebuah page berdasarkan link-link lain gitu. Jadi kita akan memanfaatkan seperti sistem voting di mana links itu akan memvoting link yang lainnya gitu. Dari situ kita bisa tahu apakah link ini penting atau tidak karena dia di-refer oleh banyak link. Seperti itu ya. Jadi page is more important if it has more link. Seperti itu. Jadi page itu akan jadi penting ketika dia punya link. Nah, masalahnya linknya apa gitu. Incoming links atau outgoing links. Seperti itu. Incoming links itu adalah ada sebuah halaman website yang merefer ke halaman website lain gitu. Sehingga di halaman ini misalnya B. Jadi B itu dan ini A gitu ya. B ini menerima incoming link dari A gitu. Dan kalau B merefer ke C. Oke, ke C gitu ya. Nah, ini maka B melakukan outgoing link gitu. Jadi A melakukan outgoing ke B, B menerima, jadi ini disebut incoming link dari A, seperti itu. Yang mana dipakai? Ya jawabannya sudah pasti in links gitu ya. Link yang masuk ke dirinya gitu. Itu yang dianggap vote gitu. Jadi A ini akan ngevote B, B ini dianggap ngevote C gitu karena dia A merefer ke B. Seperti itu ya. Jadi kenapa incoming ya itu tadi ya. Karena kalau outgoing ini kita bisa halaman ini bisa menjerat sebanyak apapun outgoing link yang dia mau gitu. Tapi sedangkan kalau incoming maka dia depend terhadap halaman lain gitu ya atau page lain dalam hal ini A gitu atau C dalam hal ini B seperti itu.
Jadi ini seperti sebuah ini ya, demokrasi atau sebuah pemilu gitu, tapi ada bedanya, nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada dua page, Stanford dan Joe Smo gitu ya. Yang satu punya 23.400 inlinks, di refer oleh 23.000 page lain, dan ini hanya satu gitu. Sehingga mana lebih penting ya, sudah pasti ini gitu ya. Ini akan lebih penting gitu. Kalau kata kuncinya cocok, maka kita akan selalu mengurutkan Stanford di atas Joe Smo, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, apakah semua inlink ini equal gitu ya? Jadi misalnya ya, ini B, page B gitu, kemudian ada dia di refer oleh beberapa links gitu. Apakah semua vote ini equal? Nah, di sini perbedaannya gitu ya. Kalau kita mengambil terminologi seperti pemilu gitu atau demokrasi, maka semua vote itu kan sama ya, bernilai satu gitu. Nggak peduli Anda itu apa pekerjaannya, bos, CEO, pendidikan Anda sampai profesor gitu, tetap di count satu, siapapun orangnya gitu ya. Jadi haknya tetap satu gitu. Tetapi di sini apa? Tidak gitu ya. Jadi kita kan melihat halaman mana yang lebih penting gitu, berdasarkan kepentingannya gitu. Misalnya kalau halaman, misalnya ini B ya, kemudian kita punya 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalnya page 2 ini lebih penting dari page 1 dan page 3 gitu, maka page 2 ini bobotnya, inlinknya, vote-nya terhadap B ini akan lebih besar gitu dibanding 1 dan 3. Seperti itu. Jadi anggap ini sebagai sebuah pemilu di mana setiap vote itu nilainya tidak satu, tidak konstan gitu, tetapi berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan vote itu gitu ya. Kalau misalnya orang itu dianggap sebagai berpendidikan, pilihannya akurat gitu, maka dikasih bobot tinggi. Kalau misalnya satunya lagi orangnya itu ngevote-nya salah-salahan gitu, tidak penting ya, bobotnya dikasih rendah gitu ya, satu mungkin gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini akan sangat bergantung kepada importance dari orang yang memberi vote-nya gitu. Nah, saya tahu dari mana bahwa dua ini penting ya, tingkat kepentingannya taunya dari mana gitu. Nah, sama seperti B, tingkat kepentingannya saya tahu dari inlinks, dari yang merefer dia gitu ya, dari inlinksnya. Halaman 2 ini juga kita tahu dari inlinks berikutnya gitu ya, halaman-halaman yang merefer ke page 2 gitu. Dan untuk mendapatkannya itu adalah berarti kita lihat bobotnya lagi gitu ya. Kalau misalnya ini bobotnya besar-besar ya seperti itu. Nah, untuk tahu halaman yang merefer 2 ini kepentingannya berapa ya kita lihat lagi inlinksnya gitu. Sehingga apa? Ini akan rekursif gitu ya. Jadi kita kan punya jadi Anda udah dapat modelnya ya. Modelnya itu adalah sebenarnya kita akan membuat sebuah graf gitu ya. PageRank itu direpresentasikan dalam sebuah data graph di mana node-nya itu atau vertex-nya itu dianggap sebagai page, dan edge-nya itu adalah sebuah ini ya, refer gitu ya, baik itu incoming list atau outgoing links gitu, jadi punya arah. Dan dimana kita akan selalu mencari setiap important string itu berdasarkan inlinksnya gitu ya. Jadi dari sini kita mau tahu pentingnya berapa, kita harus tahu pentingnya ini gitu ya. Kemudian ini kita harus mau tahu kepentingannya berapa gitu, importance-nya berapa, maka kita lihat inlinksnya, dan ini bisa dari sini gitu, dan dari sini mungkin dari sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini rekursif sebenarnya gitu. Jadi bisa dimungkinkan ada lingkaran di situ ya, ada cycle. Seperti itu overview dari PageRank. Jadi langsung saja kita lihat contohnya ya. Ini misalnya grafnya direpresentasikan seperti ini, dan kita bisa lihat ini arahnya ya, edge-nya nge-refer. Jadi di sini kita bisa lihat incoming atau outgoing gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat besarnya lingkaran ini menandakan kepentingannya gitu. Jadi kita bisa lihat B ini paling besar. Kenapa? Karena di refer banyak gitu ya. Seperti ini di refer banyak. Tapi yang patut kalian perhatikan ini adalah yang C. Dia hanya di refer satu aja gitu. Tetapi dia cukup besar. Kenapa? Karena yang merefernya itu B, dan B itu dianggap penting, besar. Poinnya 38,4 seperti itu ya. Sehingga dengan hanya satu vote dari B saja dia sudah cukup besar dibandingkan E di sini ya. Dia menerima 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 vote. Kalau dalam pemilu ada 4 orang yang ngevote dia gitu, tetapi suaranya itu tetap kalah ya, 8,1. Karena apa? Karena yang ngevote dia itu kecil-kecil. Sedangkan ini dia cuma dapat 1 tapi langsung gede gitu ya. Jadi ini contoh PageRank scores
kalau di ini ya setelah diimplementasikan gitu, dan ini dinormalisasi sehingga kalau kita jumlahkan semua scoresnya nih di semua node-nya ini, maka hasilnya harus sama dengan 100 gitu ya, atau 1 lah gitu. Jadi dia akan selalu dinormalisasi ke 1 atau 100 seperti itu. Nah, itu tadi contoh gambaran besar dari PageRank, dan kali ini kita akan melihat bagaimana formulasinya gitu ya. Kita akan melihat bagaimana recursive formulation untuk menghitung importance di masing-masing page tersebut atau di masing-masing link website tersebut gitu ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa setiap vote dari link itu proporsional terhadap importance dari source page-nya. Sudah kita bahas gitu ya. Jadi vote itu ada bobotnya, ada nilainya, dan itu bergantung kepada siapa yang memberi vote tersebut. Semakin important seperti tadi B ya, semakin penting sebuah link atau sebuah page tersebut, maka vote yang dia berikan itu akan semakin besar gitu, dan bisa mengalahkan page-page lain seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat lah, jika page J punya important RJ gitu ya, kita simbolkan RJ, dan dia punya N outlinks gitu ya, jadi dia merefer ke N buah links lain, maka setiap link akan mendapat vote RJ per N gitu, jadi dibagi rata gitu ya. Jadi ini misalnya J gitu ya, dia merefer ke 3 page berikutnya gitu, jadi kita bisa lihat dia mengeluarkan ada 2 out degree ya kalau di graph, in degree dan out degree, dan di sini kita bisa lihat ada 3, dan masing-masing dapat RJ per 3, RJ per 3, RJ per 3 gitu ya. Jadi RJ itu adalah importance di sini seperti itu. Dan page J importance-nya itu adalah jumlah terhadap votes dari in-link-nya gitu. Jadi itu tadi kalau nilai vote dari RJ-nya dan kepentingan si RJ-nya itu sendiri. Nah, kita kan harus tahu RJ-nya gitu ya. Untuk dapat RJ-nya itu ya tadi kita harus dapatkan dari in-link-nya gitu ya. In-link-nya itu adalah kita dapat dari I dan K gitu. Dan di sini kita lihat I itu keluarnya ada 3 ya. Jadi RI per 3 dan K di sini keluarnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi RK per 4 gitu. Sehingga ini masuk RI per 3, ini masuk RK per 4. Kita jumlahkan. Itulah yang akan menjadi RJ gitu. Dan kemudian hasil dari RJ ini kemudian kita bagi 3 lagi untuk mendapatkan importance ke masing-masing ininya gitu ya. Jadi seperti itu adalah simple recursive formulation, dan mungkin jadi pertanyaan bagaimana kita dapat nilai ini gitu ya. Oke, jadi tadi ya vote dari important page itu worth more gitu, jadi important page itu bobotnya lebih penting. Oke, dan ini adalah formulasinya gitu ya, jadi rank gitu, jadi misalnya RJ di sini, jadi kita pakai seperti ini, jadi tadi ya dijumlahkan gitu tapi per gitu ya, jadi sama seperti sebelumnya gitu. Jadi dilihat siapa-siapa saja yang masuk ke J gitu ya, dalam hal ini berarti page-page mana saja yang merefer ke J itu, jadi dan di situ kita bagi gitu ya RI per DI gitu. Jadi seperti itu, jadi kita bagi kepentingannya per berapa jumlah dia melakukan refer gitu ya. Jadi ini contohnya ya, jadi biar lebih jelasnya langsung kita lihat contohnya. Jadi ini misalnya kita punya graf seperti ini ya, ada 3 page, kita ambil simpel aja A, M, dan Y. Nah, untuk mengetahui RY, jadi Y di sini ya, kita ingin tahu berapa link yang merefer ke dia gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang masuk ke dia itu ada 2, satu dari RA dan satu dari dirinya sendiri, RY gitu. Sehingga kita bisa lihat dari A, dari page A kita bisa lihat, kita anggap sebagai RA kepentingannya gitu ya, dan dia outlinknya itu ada 2 gitu. Jadi satu ke M, satu ke Y, sehingga RA bagi 2, kemudian RY juga ada 2, satu ke A, satu ke dirinya sendiri gitu. Jadi di sini kita ambil ini ya, ambil sebuah asumsinya bahwa dia bisa merefer ke dirinya sendiri, maka RY per 2 seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini formulasinya. Untuk RA juga sama gitu ya, kita lihat berapa yang masuk ke dia gitu dari M sama Y, kemudian M-nya cuma 1 sehingga dibagi 1 ya tetap dirinya sendiri, kemudian RY bagi 2 gitu, dan RM yang masuk hanya 1 gitu dari A gitu, sehingga A per 2. Jadi ini adalah ininya ya, persamaannya, dan
dengan mendapatkan persamaan ini, kita bisa menghitung sebenarnya seberapa penting dia. Seberapa penting RY, RA, dan RM gitu ya. Ini menandakan ranknya atau skornya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi kita udah dapat 3 persamaan ya, RY, RA, dan RM gitu. Nah, untuk cara menyelesaikannya ini adalah kita bisa membawa itu ke matriks seperti itu. Dan biasanya juga kalau kita bicara ini ya, algoritma machine learning itu banyak memakai matriks. Jadi kita bisa tinggal samakan saja gitu ya, kita bawa ke sama dengan 0 gitu, sehingga ini kita pindahkan di sebelah kiri gitu ya, variabel sebelah kirinya, atau ini kita pindahkan ke sebelah kanan gitu sehingga sama dengan 0 seperti ini, dan ya hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi harusnya kalian udah paham lah ya cara untuk memindahkan ini. Dan di sini kita include yang nolnya gitu ya, misalnya ini RM sama RA, RY-nya nggak ada ya, jadi ya kita anggap aja 0 gitu, seperti itu. Karena apa? Karena kita mau bangun matriks gitu, matriks seperti itu. Jadi sehingga dari sini kita bisa bangun matriks seperti ini gitu ya. Dan ini kalau kalian sudah terbiasa perkalian matriks ya paham ya, ini equal hasilnya gitu. Karena apa? Kalau kita kalikan ini dengan ini dapat ini gitu ya, setengah RA, 0 RM, setengah RY, seperti itu. Jadi ya perkalian matriks biasa lah gitu ya. Kemudian ini 0 hasilnya, sama dengan kita jadikan matriks juga seperti ini. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Jadi harusnya kalian juga familiar gitu ya. Jadi ini kita anggap matriks M gitu. Jadi kita ini cepat saja ya, karena memang kita tidak mau bahas terlalu detail algoritmanya gitu ya. Jadi ini misalnya matriks M, ini matriks R, dan ini Y gitu. Dan kita ingin tahu R-nya gitu ya. Sehingga cara mendapatkannya adalah bagaimana? Kalau di persamaan ya tinggal kita pindahkan ini ke sini gitu ya. Kalau perkalian berarti R sama dengan M inverse kali Y gitu ya. Atau Y per M seperti itu. Tapi kalau di matriks kita pakai inverse seperti ini, sehingga dapat hasilnya gitu. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah 0 Y di sini itu nilainya 0 gitu. Jadi ini 0. Jadi mau berapapun nilai di sini, R-nya itu akan pasti mendapatkan 0. Hasil perkalian ini akan selalu 0 seperti itu ya. Sehingga rank yang kita dapat 0 semua gitu. Ya memang masuk ke dalam persamaan ini kalau 0 semua ya tepat gitu ya. Tetapi apakah memang nilai itu yang kita butuhkan? Atau memang masuk akal nggak sih gitu? Nah, kalau 0 semua kan kita nggak tahu kepentingannya gitu ya. Sehingga kita normalisasi dia dan kita tambahkan constraint tambahan, yaitu adalah ketika dijumlahkan ini sama dengan 1 gitu. Sama seperti contoh sebelumnya yang saya katakan dia dinormalisasi gitu ya. Kita tambahkan constraint baru bahwa setiap importance ini ketika dijumlahkan dia sama dengan 1 gitu, sehingga di sini kita bisa tambahkan gitu ya. Jadi ini kita bisa tambahkan 1 di sini, kemudian ini bisa 1 1 1 gitu ya. Jadi kalau kita kali ya tetap 1 1 1 gitu ya, akan membentuk kembali persamaan ini seperti itu ya. Nah, kalau begitu apakah kita bisa menyelesaikan dengan persamaan ini? Nggak bisa gitu ya. Kenapa nggak bisa? Karena kita lihat di sini M-nya ada di sini nih, dia tidak square gitu ya. Kalau di awal bisa gitu karena 3 kali 3, tapi kalau ini sudah 4 kali 3 gitu ya. Sudah tidak square lagi gitu. Sehingga apa? Jadi kalau kalian jeli ya, ini sebenarnya ada satu cara yang bisa dipakai, itu adalah langsung saja kita selesaikan persamaan ini gitu ya, tidak pakai matriks gitu. Contohnya di sini saya sudah sudah dapat RM sama dengan RA per 2 gitu ya. Ini bisa langsung saya masukkan ke sini gitu ya. Jadi jadi ini diganti jadi RA per 2 gitu ya. RA per 2 pindah ke sini, berarti tinggal RA per 2 di sini. RA per 2 sama dengan RY per 2, berarti RA sama dengan RY gitu ya. Ya, kalian nanti coba ikuti pelan-pelan gitu ya. Jadi ini masuk ke sini, kemudian dipindahkan, baru kita dapat persamaan ini, dan dari persamaan ini kita bisa pindahkan ke sini ya, bawa semuanya itu ke RA gitu, sehingga saya dapat RA tambah setengah RA gitu ya, sehingga saya dapat 2,5 itu berapa, 5 per 2 gitu ya. RA sama dengan 1 ya, RA nya berarti tinggal kita balik aja gitu ya, 2 per 5. Oke, jadi karena RA sama dengan RY nya juga 2 per 5,
sehingga ininya 1/5 gitu. Tinggal kita bagi 2 aja ini untuk dapat dari persamaan ini gitu, sehingga inilah hasilnya solusinya yang benarnya seperti itu. Jadi RY 2/5, RA 2/5, RM 1/5 gitu. Nah itu kalau tidak pakai matriks. Nah kalau di sini kita juga bisa melakukan kalau pakai matriks gitu, agak tricky gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah di sini M R sama dengan Y gitu. Jadi ini asumsinya sudah saya tambah gitu ya constraint-nya. Oke, kemudian apa yang bisa saya lakukan itu adalah saya kali ini dengan M transpose dan M transpose gitu ya. M transpose kali Y gitu. Nah ini sih kita kalikan di dua ruas kanannya gitu ya, biar tetap equal hasilnya. Nah ketika saya M transpose gitu ya, jadi ini kan berapa tadi? Ini kita dapat, ini dimensi M-nya itu adalah 4 kali 3 gitu ya. Kemudian kita transpose berarti 3 kali 4 gitu, sehingga kalau kita melakukan perkalian maka kita akan dapat ini ya, kita akan dapat sebuah hasil ini. Misalnya kita simbolkan N gitu, maka N itu nilainya 3 kali 3 seperti itu, dan R ini 3 kali 1 gitu ya. Dan ini juga kita akan bisa dapat M transpose itu tadi apa? 3 kali 4. Terus ini kita dapat 4 kali 1 gitu ya. Maka kita dapat 3 kali 1 gitu. Jadi seperti itu ya. Dengan begini kita jadinya N di sini tuh akhirnya dia square seperti itu. Jadi kita kalikan transpose di kedua ruas ini untuk menjadikan M-nya square, dan ini kita sebut N, sehingga N kali R sama dengan ya ini tetap kita buat seperti ini gitu ya. Dan R kita bisa buat dia dalam bentuk ini gitu ya, atau kali N-1 gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini saya salah, ini harusnya di sini gitu ya, N-1 gitu ya. Dan ini hasilnya akan sama ya, kalian akan lihat. Oke, jadi di sini saya sudah hitungkan ya untuk mempercepat waktu. Jadi M transpose kali M ini tadi ini ya, yang ini gitu ya, M transpose kali M itu untuk membuat dia jadi square, jadi matriks 3 kali 3 hasilnya adalah ini gitu ya. Nanti kalian coba hitung sendiri sekalian latihan. Kemudian M transpose kali Y. Oke, hasilnya adalah 3 kali 1 gitu ya. Nah, kemudian ini gitu ya. Kita cari inverse-nya gitu. Jadi tadi di sini kan M transpose kali M gitu ya. M transpose kali M itu adalah ini yang kita sama dengan kan N, baru N itu kan nanti kita inverse kan gitu ya. Jadi R sama dengan N inverse kali apapun ini gitu ya, M transpose kali Y gitu. Jadi kita perlu tahu ininya gitu. Nah ini saya pakai tools gitu ya, saya nggak tahu apakah ini possible dilakukan. Ya bisa sih pakai tangan gitu ya, tetapi saya pakai tools. Kalian nanti bisa coba hitung sendiri aja gitu ya. Jadi M transpose kali M ketika saya inverse-kan maka dia jadi seperti ini gitu. Sehingga untuk mendapatkan R-nya ya tinggal kita kalikan gitu ya. Kalikan antara hasil ini ya, misalnya kita ini kasih N gitu ya. N dikali hasil ini. Ini misalnya kita namakan sebagai O gitu ya. 0 gitu. Jadi ini nanti dikalikan gitu ya, silahkan dicoba sehingga nanti ini hasilnya adalah 0,4, saya lupa tadi. Oke, RM, RY gitu ya. Ini akan 0,4, 0,2, 0,4. Harusnya hasilnya seperti itu. Jadi tinggal dikalikan aja dengan satu ini gitu. Kalian akan dapat hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu, jadi hasilnya sama gitu ya. Nah nanti bisa silahkan dicoba. Jadi hasilnya harus 2/5, 2/5, 1/5 gitu. Jadi 2/5 itu ya 0,4 gitu ya. 1/5 itu 0,2 gitu. Nah itu adalah bagaimana kita mengerjakan PageRank untuk mencari importance dari setiap page yang ada di
graf kita gitu, di data graf kita gitu. Tetapi pendekatan ini dia akan bekerja secara efektif untuk di contoh-contoh kecil gitu, graf-graf kecil gitu. Ketika kita sudah punya graf yang besar gitu ya, apalagi internet gitu ya, page-nya sangat banyak gitu, pendekatan ini tidak lagi cocok karena dianggap begitu kompleks gitu ya. Jadi kita bisa lihat tadi ya, cara kita mengerjakannya itu juga begitu kompleks gitu ya. Nah, sehingga diperlukan cara lain untuk menghitung masing-masing rank ini gitu ya, rank score ini, tapi dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk data-data di graf besar gitu. Bagaimana caranya? Silahkan tonton di video selanjutnya. Sampai ketemu.